berjuluk Grand City. Tempat ini menawarkan sesuatu yang benar-benar mengesankan. Sebuah area metropolita, di mana setiap jengkal ruangnya menyajikan kelokan alami. Dengan dereta pohon hijau dipenuhi buah yang menggantung di ujung dahan, menghamparkan pesona yang pastinya menggoda setiap mata yang memandang. Dan inilah Aning, kota luar biasa yang sisi jalanannya ditumbuhi aneka buah-buahan. Aning merupakan kota terbesar berdasarkan jumlah penduduk di daerah otonomi Guangxi Zhuang di Tiongkok Selatan. Terletak di selatan Guangxi, Aning dikelilingi oleh cekungan berbukit dan iklim subtropis lembab yang hangat. Ada beberapa hal menarik mengenai kota ini, dan salah satu yang mencuri perhatian adalah deretan pemandangan hijau. Pohon buah-buahan yang ditanam di sepanjang sisi jalan kota. Puluhan ribu pohon buah-buahan dari 13 varietas menghiasi jalanan dan gang kota Nanning. Daya tariknya semakin kuat tatkala memasuki musimnya, di mana ribuan pohon ini mulai berbuah dan mengubahnya dari kota hijau menjadi kota buah. Menurut sejarah, pada awal tahun 1950-an, kota Nanning telah menanam pohon buah-buahan di jalanan. Dan ini merupakan ciri utama penghijauan kota Nanning. Pada saat itu, Aning masih dalam tahap awal urbanisasi. Dan terdapat lebih banyak sepeda daripada mobil di jalan raya. Tak disangka, langkah ini disambut positif dan membuat kota Nanning semakin menarik. Alhasil hingga kini pohon buah-buahan sering digunakan sebagai tanaman hias dan terlibat dalam pembangunan penghijauan perkotaan. Tanaman ini juga diharapkan dapat mengurangi polusi dan membuat kota lebih sejuk. Pemerintah setempat membuat peraturan untuk melindungi tanaman yang ada, dan siapapun yang merusak tanaman akan dihukum dalam bentuk uang sebagai denda. Menurut statistik dari Departemen Pertanaman, jumlah pohon buah-buahan yang ada di kota Nanning saat ini melebihi puluhan ribu. Saat musim buah tiba, saat itulah kota Nanning berubah menjadi kota yang luar biasa, di mana kota yang tadinya hijau menjelma menjadi kota buah. Saat pohon mulai memunculkan bunga, kota ini menjadi sangat harum dan warnanya yang elok menghiasi jalanan. Setiap tahun di pertengahan musim panas, saat berjalan di jalanan dan gang, orang-orang bisa melihat pohon buah-buahan berbuah di mana-mana. Mulai dari leci kelangkan, mangga nangka, dan aneka jenis buah lainnya. Di Indonesia, mungkin kita harus membayar mahal untuk 1 kilogram leci. Namun tidak bagi kota Nanning. Lihatlah, pohon leci tumbuh subur di pinggiran jalan kota. Orang-orang yang tergoda dapat memetik dan menikmati kesegaran buah ini. Namun, karena sudah terbiasa dengan pemandangan yang ada, terkadang buah leci ini dibiarkan begitu saja oleh warga sekitar. Alhasil buah yang mulai kemerahan dan matang sama sekali tidak ditoler dan terbengkalai menggantung di ujung ranting. Beberapa orang juga menganggap buah-buahan di pinggir jalan tidak baik untuk dikonsumsi karena sudah terkontaminasi oleh asap kendaraan. Selain leci, buah nangka juga terlihat begitu menarik perhatian. Di kota Nanning, pemandangan buah nangka menggantung di sepanjang sisi jalan adalah hal yang biasa. Saat tiba musimnya, pohon nangka yang subur akan menghasilkan buah yang banyak dan besar. Pohon mangga adalah salah satu yang terbanyak di sepanjang kota ini. Bahkan ada sebuah kalimat yang berbunyi, "Jika Anda belum pernah tertimpa mangga di pinggir jalan, Anda bukanlah orang kota Aning asli." Saat musim tiba, buah mangga memang kerap berjatuhan dan memenuhi pinggiran jalan. Tak jarang mangga yang jatuh menimpa para pejalan kaki yang menggunakan fasilitas trotoar.
Lengkeng juga dapat ditemukan di beberapa ruas jalan kota Nanning. Buahnya yang menggantung dan rimbo menghasilkan pemandangan yang begitu memanjakan mata. Buah lainnya yang dapat dilihat di sepanjang ruas jalan kota Nanning meliputi pohon almond, jambu mawar, belimbing dan buah persing. Dari segi kuantitas, Amun adalah spesies yang paling dominan dengan sekitar 30.000 pohon. Selain itu, terdapat sekitar 6.000 pohon mangga, 1.000 pohon nangka, dan sekitar 200 pohon jambu mawar ditanam di kawasan perkota, kota Nanning. Memiliki banyak pohon berbuah di sepanjang jalan kota memang sangatlah menarik. Namun hal ini juga memiliki dampak negatif. Salah satu kelemahan utama pohon buah-buah sebagai pohon jalanan adalah sulitnya perawatan. Buah-buahan secara alami rontok ketika matang, dan jika membusuk akan mencemari jala, menimbulkan bau, dan menarik lalat, nyamuk serta aneka serangga lainnya. Menurut para pekerja, membersihkan buah-buahan yang jatuh lebih sulit daripada membersihkan daun-daun yang berguguran. Terutama buah-buahan yang hancur dan pecah yang terkadang perlu dibersihkan dengan tangan kosong. Selain itu, buah-buahan berukuran besar seperti mangga dan nangka dapat jatuh dan menimbulkan bahaya keselamatan bagi pejalan kaki. Untuk itu, papan pemberitahuan waspadalah terhadap mangga yang jatuh dapat ditemukan di beberapa tempat di pinggir jalan. Untuk merawat pohon-pohon ini, pemerintah setempat membentuk tim khusus, terutama untuk memangkas cabang-cabang pohon yang kering, rapung, serta terlalu melebar dan turun ke jalan. Tim ini juga bertugas dan membersihkan buah-buahan yang berserakan di jalanan ketika pohon buah-buahan sudah matang. Departemen Pertanaman akan mengatur pekerja untuk memanennya secara seragam. Sedangkan buah-buah yang jatuh dikumpulkan untuk didaur ulang dan diolah menjadi pupuk. Singkatnya, kota Nanning merupakan sebuah kota unik di dunia karena memanfaatkan aneka pohon buah-buahan sebagai tanaman penghijau kota. Sesuatu yang mungkin jarang ditemukan di kota lainnya di dunia meski ada dampak buruk yang timbul, terutama terhadap kebersihan kota. Akan tetapi, pohon buah-buahan di sepanjang jalan ini tetap dipertahankan. Alasannya, karena pohon jalan tidak hanya menjadi penjaga ekologi perkota, tetapi juga menjadi ciri budaya sebuah kota. Dan pohon buah di sepanjang jalan adalah ciri utama kota Nanning sejak dahulu kala. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.